Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan tak lupa ibu ingatkan untuk 3M dalam masa pandemi ini. 3M di sini mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama dapat menyebutkan langkah-langkah wawancara. Yang kedua, kalian dapat melaksanakan wawancara. Yang ketiga, kalian dapat membuat laporan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Anak tersebut sedang melakukan apa? Nah, anak tersebut sedang melakukan wawancara. Perhatikan contoh teks wawancara berikut ini. Contoh teks wawancara dengan pedagang. Wawancara, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat bakso? Pedagang, bahannya sangat banyak, yang paling utama adalah daging dan tepungnya. Kalau bumbunya itu masalah gampang. Wawancara, siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Pedagang, istri saya yang membuat bumbunya, sedangkan anak saya yang membantu saya membuat bulatan bakso. Wawancara, berapa keuntungan dari penjualan bakso perharinya Pak? Pedagang, ya, hanya cukup untuk makan sehari-hari sekitar Rp60.000. Wawancara, apakah Bapak nyaman berjualan bakso di daerah ini? Pedagang, saya sangat nyaman karena orang-orang di sini tidak usil. Wawancara, terima kasih Pak atas informasi dari Bapak. Saya permisi pulang. Pedagang, ya sama-sama. Setelah melihat gambar dan teks wawancara tadi, coba apa itu wawancara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang atau narasumber, pedagang, pengusaha, guru, ketua RT, pejabat, dan sebagainya yang dilakukan untuk dimintai pendapat atau keterangan darinya terkait hal-hal tertentu, untuk disiarkan melalui radio, dimuat dalam surat kabar, atau ditayangkan di televisi. Jenis wawancara terdiri dari wawancara bebas, wawancara individual, wawancara kelompok, wawancara konferensi, wawancara terbuka, wawancara terpimpin, wawancara tertutup. Bagaimana ya langkah-langkah wawancaranya? Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan topik pembicaraan. 2. Menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan pada narasumber. 3. Menyusun daftar pertanyaan selain wawancara bebas. 4. Menentukan narasumber dan menghubunginya. 5. Menyiapkan alat-alat perekam, alat tulis, dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk wawancara. 6. Melakukan wawancara dengan cara sopan dan menggunakan bahasa yang santun. 7. Mendiskusikan hasil wawancara. 8. Menulis laporan hasil wawancara. Susunan laporan dari hasil wawancara seperti berikut ini: latar belakang wawancara, tujuan wawancara, topik wawancara, waktu dan tempat wawancara. Supaya lebih jelas, ini contoh laporannya.
Di sini ada lapor hasil wawancara. 1. Latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. 3. Topik wawancara. 4. Waktu dan tempat kegiatan. 5. Laporan hasil wawancara. Bagaimana? Mudahkah langkah-langkah wawancaranya? Tugas kalian mewawancari narasumber seorang pedagang dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Lalu, buat laporannya sesuai dengan susunan. Apakah sekarang kalian bisa? Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.